Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai kegiatan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya, dari setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, kami semakin bertumbuh, kami semakin diberkati, dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, di sana kita melihat ada seorang gubernur di Pulau Pafos yang sangat cerdas, namanya Sergius Paulus. Sebagai seorang pemimpin, ia tentu saja memiliki banyak pengaruh dalam dunia politik.
ataupun dalam hal sosial. Tetapi sangat disayangkan, gubernur itu berteman dengan seorang nabi palsu dan tukang sihir yang namanya Bar Yesus, atau yang disebut Elimas. Dalam pertemanan mereka, di sana kita melihat Elimas yang terus berusaha untuk membutakan sang gubernur itu dari kebenaran dengan berbagai cara tipu muslihat dan kejahatan yang dilakukannya untuk membelokkan Sergius Paulus dari jalan Tuhan yang lurus itu. Tetapi ada cara Tuhan sehingga kita bisa dapat melihat di sana Tuhan yang mengutus Paulus dan Barnabas untuk menunjukkan jalan itu kepada Sergius Paulus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang jabatan, prestasi, kekayaan, dan pengaruh-pengaruh yang lainnya yang dimiliki oleh sang gubernur itu, tidak dapat memuaskan dirinya dengan segala prestasi yang dimilikinya. Hal ini terbukti dengan jelas di mana sang gubernur itu masih terus gelisah di dalam hatinya, yang terus merasa masih ada yang kurang di dalam hidupnya, yaitu kerinduannya untuk terus mendengarkan firman Allah. Sehingga di suatu hari sang gubernur itu memanggil hamba Allah, yaitu Barnabas dan Paulus, yang saat itu sedang memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini sangat jelas terlihat bahwa hanya mencari kebenaran firman Tuhan adalah hal yang sangat dapat memuaskan kita dari apa yang kita miliki hari ini. Prestasi, jabatan, kekayaan yang kita miliki hari ini bukanlah jaminan kebahagiaan abadi di dalam hidup kita selama di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar keinginan sang gubernur untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, Elimas, si nabi palsu itu, sangat gelisah dan terus mencari cara untuk menghalangi sang gubernur dari iman kepercayaannya dalam mencari kebenaran. Tetapi di sana kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Paulus. Tuhan memberikan hukuman kepada Elimas, yaitu kebutaan selama beberapa hari. Elimas yang tadinya ingin membutakan kerohanian sang gubernur dari kebenaran, akhirnya dia sendiri yang dibutakan matanya oleh Allah. Walaupun hanya beberapa hari, dia pun merasakan balasan dari Tuhan, yaitu kabut gelap yang tidak berdaya selama beberapa hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita diajarkan agar jangan pernah menghalangi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya yang tidak dapat terbatasi itu. Kita dapat belajar untuk memiliki hati seperti sang gubernur yang terus merindukan kebenaran dari kuasa Allah di dalam hidupnya. Hatinya yang terus rindu dan terus mencari kebenaran Allah di sepanjang hidupnya, dan juga kepada kita.
ketika hati dan kerinduan kita yang terus merindukan Tuhan di dalam hidup kita adalah sebuah kepastian bagi kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita terus merindukan kebenaran Tuhan, terus mencari kebenaran firman Tuhan, terus rindu mencari jalan yang lurus. Harta kekayaan dan kepunyaan yang kita miliki hari ini, baik itu jabatan dan prestasi yang kita miliki, itu bukanlah kepuasan di dalam hidup kita, tetapi kepuasan yang sejati, kepuasan yang abadi, hanya ada di dalam Yesus Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami terus diajarkan, dimanapun kami berada, kami mau terus belajar akan firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya kepuasan abadi itu kami dapat miliki di dalam Yesus Kristus. Maka dengan kuasa Allah yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan jalan yang lurus bagi kami. Mungkin saat-saat ini kami sedang berdoa dan bergumul, terus mencari jalan yang lurus, kebahagiaan yang sejati. Dan pada hari ini kami dapat temukan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, kiranya dari firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang terus mendengarkan renungan setiap hari di dalam YouTube channel ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan, persoalan apapun yang mereka hadapi. Tuhan, berikan jalan terbaik bagi mereka. Mungkin yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Ataupun yang mungkin saat ini terbaring karena sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah Sang Pemilik hidup yang abadi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.